Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan Surya Asti di Dezara Fitria, mahasiswi pendidikan IPS tahun ajaran 2021 dengan nomor NIM 2108686. Di sini saya akan menyampaikan suatu pembahasan berdasarkan hasil dari artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai relevansi feminisme sebagai bentuk perlawanan diskriminasi budaya patriarki. Adapun latar belakang dari mengapa saya memilih pembahasan tersebut adalah seperti yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa banyak sekali kasus seperti orang tua yang lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, seorang suami yang tidak memperbolehkan istrinya untuk bekerja, atau bahkan gaji karyawan perempuan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk membahas masalah relevansi feminisme sebagai bentuk perlawanan diskriminasi budaya patriarki. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah kualitatif studi pustaka, yang pada tahapan pertama penulis melakukan penelusuran sumber dengan mencari artikel penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diusung oleh penulis, dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang secara garis besar dapat menjawab pertanyaan topik dalam penelitian ini. Pada tahap berikutnya, penulis mengklasifikasikan artikel penelitian tersebut berdasarkan kajian sosial dan menseleksi primary studies. Penulis melakukan penelusuran di database jurnal seperti Google Scholar, Tan Collins, Scientific Journal Ranking, dan SciHub. Dengan menggunakan kata kunci feminisme, diskriminasi, dan juga patriarki. Penulis juga membatasi tahun terbitan artikel dengan mencari artikel dengan terbitan kurang dari 10 tahun. Hal tersebut dilakukan supaya hasil penelitian dapat relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Untuk mengetahui relevansi feminisme sebagai bentuk perlawanan diskriminasi budaya patriarki, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya patriarki. Patriarki merupakan suatu sistem sosial dengan menjadikan laki-laki sebagai otoritas utama dalam organisasi sosial, sehingga secara tidak langsung sistem ini memberikan hak istimewa kepada laki-laki dan menganggap lebih rendah perempuan. Secara perlahan, budaya patriarki membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal status, perilaku, dan otoritas di masyarakat, sehingga menyebabkan adanya hierarki gender, dan hal ini dilakukan secara turun-temurun dari masa ke masa. Adapun kehidupan perempuan yang dikontrol oleh laki-laki menurut Basin dalam Adiputra 2016 adalah: yang pertama, daya produktif dan tenaga kerja perempuan. Perempuan baik di dalam maupun di luar kehidupan rumah tangga dikontrol sepenuhnya oleh laki-laki. Di dalam kehidupan rumah tangga, perempuan harus melayani anak, suami, dan bahkan anggota keluarga yang lainnya di sepanjang hidupnya. Hal tersebut membentuk suatu mode produksi patriarkal, yang mana perempuan menjadi sosok yang memproduksi dan laki-laki sosok yang menerima hasil produksi. Perempuan harus melakukan pekerjaan rumah terus-menerus dan tiada akhir yang sangat melelahkan. Namun pekerjaan tersebut seringkali tidak dianggap sebagai pekerjaan dan justru dianggap hanya sebagai ibu rumah tangga yang membebani suami. Selain itu, laki-laki juga mengontrol pekerjaan perempuan di luar rumah. Perempuan seringkali tidak diberi pekerjaan yang mereka inginkan karena menganggap bahwa pekerjaan tersebut tidak cocok atau tidak mungkin dapat dilakukan oleh perempuan. Perempuan juga seringkali mendapat pekerjaan dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Untuk yang kedua adalah reproduksi perempuan. Reproduksi perempuan pun bahkan dikontrol oleh laki-laki. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan memiliki anak berapa atau kapan ia ingin memiliki anak. Untuk yang ketiga adalah kontrol dan juga seksualitas perempuan. Dari banyaknya kasus pemerkosaan yang sering disalahkan adalah pihak perempuan. Masyarakat menyalahkan pakaian yang dikenakan oleh perempuan, tingkah laku yang dilakukan, dan bahkan menyalahkan karena tidak bisa melawan. Yang keempat adalah gerak perempuan. Supaya dapat mengendalikan seksualitas, produksi, dan reproduksi perempuan, kaum laki-laki mengendalikan gerak perempuan baik dalam rumah tangga maupun publik. Untuk yang kelima adalah harta dan sumber daya ekonomi yang dikontrol oleh laki-laki dan diwariskan dari laki-laki ke laki-laki. Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa budaya patriarki menimbulkan suatu perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Perlakuan yang berbeda tersebut merupakan bentuk dari diskriminasi. Diskriminasi sendiri diartikan sebagai pemberian perilaku yang berbeda terhadap individu yang didasarkan pada gender, agama, ras, dan juga lainnya. Dalam budaya patriarki, diskriminasi yang dilakukan merupakan diskriminasi gender.
Pada diskriminasi gender terjadi ketidakadilan yang diakibatkan dari suatu sistem dan juga struktur sosial dengan perempuan dan laki-laki yang menjadi korbannya. Kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan feminisme. Feminisme merupakan suatu paham, kajian, dan juga gerakan sosial yang bertujuan untuk menjadikan posisi kaum perempuan setara dengan laki-laki di mata masyarakat yang menganut budaya patriarki. Perkembangan feminisme terbagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah feminisme awal, merupakan usaha untuk melawan patriarki pada tahun 1550 sampai dengan 1700 di Inggris dengan fokus perjuangan mengenai posisi perempuan yang dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Adapun aksi yang dilakukan oleh para feminis, yang pertama, merevisi esensial subordinasi perempuan di dalam gereja. Yang kedua, menentang buku yang berisi kekangan untuk perempuan. Kemudian yang ketiga, adanya solidaritas dari para penulis perempuan. Selanjutnya, feminisme gelombang kedua terjadi pada tahun 1960-an yang ditandai dengan berdirinya National Organization for Women. Pada tahun 1966, feminisme pada gelombang kedua menunjukkan kekompakan dan paham dengan apa yang ingin mereka tuju, sehingga Women's Liberation menjadi tema dari feminisme gelombang kedua. Adapun feminisme gelombang kedua menuntut isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti pengasuhan anak, reproduksi, kekerasan dan seksualitas perempuan, dan juga masalah domestisitas. Selanjutnya, feminisme gelombang ketiga yang merupakan hasil pengkajian dari gelombang pertama dan juga kedua, sehingga gelombang ini lebih kritis dan relevan dengan kebutuhan feminisme. Gelombang ini juga sering dikaitkan dengan istilah post-feminisme yang berarti perempuan tetapi tidak membenci laki-laki. Adapun relevansi feminisme terhadap budaya patriarki adalah budaya patriarki dapat menyebabkan adanya diskriminasi gender. Kemudian diskriminasi gender dapat menyebabkan adanya marginalisasi, subordinasi, stereotip, violence, dan juga beban kerja ganda. Selain itu, budaya patriarki juga menyebabkan masalah sosial seperti stigma mengenai perceraian. Biasanya dalam suatu perceraian, masyarakat lebih memberikan kesan negatif kepada janda dibandingkan dengan duda. Kemudian kasus pelecehan seksual, yang mana banyak masyarakat yang mewajarkan apabila laki-laki menggodok ke perempuan. Selanjutnya, tingginya angka pernikahan dini. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap bahwa perempuan merupakan individu yang menerima nafkah dari laki-laki, sehingga bekerja di luar rumah bagi perempuan merupakan suatu hal yang tabu, dan pekerjaan dalam rumah merupakan suatu kewajiban. Kemudian banyaknya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hal tersebut terjadi karena perempuan harus mematuhi aturan yang dibuat oleh laki-laki. Begitu banyak problematika yang harus dihadapi oleh kaum perempuan akibat dari adanya budaya patriarki, sehingga bagaimana cara untuk mengatasinya? Untuk mengatasi problematika tersebut, lahirlah suatu paham feminisme, yang mana feminisme merupakan suatu gerakan emansipasi yang dilakukan oleh perempuan untuk dapat berdiri sejajar dengan laki-laki, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga kegiatan organisasi lainnya. Adapun tujuan utama dari feminisme adalah menyamakan derajat perempuan dan juga laki-laki, memperjuangkan kemanusiaan kaum perempuan, dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai manusia secara menyeluruh. Sehingga feminisme bukanlah suatu gerakan untuk melakukan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, bukan pula upaya untuk melawan etik sosial seperti pernikahan, hubungan berkeluarga, maupun bidang publik. Para feminisme hanya ingin perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Apabila laki-laki memiliki kesempatan bersekolah hingga jenjang yang tinggi, maka perempuan juga dapat bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Apabila laki-laki dapat bekerja dan menduduki pangkat yang tinggi, maka perempuan juga harus diberi kesempatan untuk bekerja dan menduduki pangkat yang tinggi. Apabila laki-laki dapat menduduki peran-peran penting di kehidupan sosial bermasyarakat, maka perempuan juga harus diberi kesempatan yang sama. Pada intinya, feminisme tidak ingin perempuan menjadi pihak yang selalu dinomorduakan dan dimarginalkan. Kesimpulannya, feminisme hadir untuk melawan diskriminasi yang diakibatkan oleh budaya patriarki. Tujuan dari feminisme adalah menjadikan kaum perempuan dapat sederajat dengan laki-laki, sehingga perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, baik itu di dalam bidang pendidikan, kehidupan bersosial dan politik, dan bidang lainnya. Sekian pembahasan mengenai relevansi feminisme sebagai bentuk perlawanan diskriminasi budaya patriarki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.